wabarakatuh. Nama saya Sri Rusmayani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan peta konsep mengenai studi Islam. Objek dari studi Islam yaitu adalah Islam sendiri. Islam itu ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan Islam normatif dan pendekatan Islam historis. Yang pertama adalah pendekatan Islam normatif. Pendekatan Islam normatif adalah Islam pada dimensi yang sakral atau suci. Islam normatif yaitu suatu pendekatan yang melihat agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan, yang di dalamnya belum terdapat pendapat atau pemikiran dari seorang manusia. Islam normatif ini mencakup dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, di mana Al-Quran dan As-Sunnah ini memuat seperangkat nilai-nilai yang kebenarannya absolut atau mutlak. Dalam pengkajian Al-Quran itu membutuhkan beberapa metode. Yang pertama adalah metode tahlili. Metode tahlili adalah metode menafsirkan Al-Quran yang berusaha menjelaskan Al-Quran dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksud Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah metode ijmali. Metode ijmali adalah menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global. Dengan metode ini, mufassir berupaya menjelaskan makna-makna Al-Quran dengan uraian singkat dan bahasa yang mudah, sehingga dapat dipahami oleh semua orang. Hal ini dilakukan terhadap ayat per ayat maupun surah per surah, sesuai dengan urutannya dalam mushaf, sehingga tampak keterkaitan antara makna satu ayat dan ayat yang lainnya, dan makna dari surah yang satu dengan surah yang lainnya. Ketika menggunakan metode ini, para mufassir menjelaskan Al-Quran dengan bantuan asbabun nuzul, peristiwa sejarah, hadis Nabi, atau pendapat ulama. Nah, kemudian ada metode Mokorin. Metode Mokorin adalah metode tafsir yang membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi, yang berbicara tentang masalah atau kasus yang berbeda dan memiliki redaksi yang berbeda bagi masalah atau kasus yang sama atau diduga sama. Termasuk dalam objek bahasan metode ini adalah membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan sebagian yang lainnya yang tampaknya bertentangan, serta membandingkan pendapat-pendapat para ulama tafsir menyangkut penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ada metode tafsir maudhu'i. Metode tafsir maudhu'i adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu, dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya selaras dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat lain, kemudian mengistinbatkan hukum-hukum. Kemudian sedangkan As-Sunnah itu memerlukan metode takhrijul hadis. Takhrijul hadis yaitu usaha menemukan matan dan sanad hadis secara lengkap dari sumber-sumbernya yang asli, yang dari situ akan bisa diketahui kualitas suatu hadis yang baik secara langsung karena sudah disebutkan oleh kolektornya maupun melalui penelitian selanjutnya. Kemudian pendekatan Islam yang kedua yaitu adalah pendekatan Islam historis. Pendekatan Islam historis adalah Islam yang sesungguhnya ada di kalangan masyarakat. Nah, Islam historis ini muncul karena suatu pemahaman dari setiap individu dalam masyarakat tentang kajian Islam secara menyeluruh. Inilah yang disebut sebagai pemikiran Islam. Islam historis merupakan budaya yang dihasilkan setiap berpikir manusia dalam interpretasi atau pemahamannya terhadap teks. Historis adalah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Islam historis adalah Islam yang sebagaimana yang dipahami dan dipraktekkan oleh umat Islam yang kemudian melahirkan peradaban Islam. Islam historis ini meliputi penafsiran, pemikiran atau ijtihad, institusi keagamaan, pengamalan, fikih, tasawuf, filsafat, dan kalam. Yang terakhir adalah Islam kontemporer. Nah, Islam kontemporer ini
memiliki dua sampel. Yang pertama yaitu sampel hudud. Sampel hudud ini merupakan pemikiran Islam kontemporer dari Muhammad Syahrur. Teori ini berbicara mengenai teori batas hukum. Menurut teorinya, perintah Allah yang diungkap di Al-Quran dan As-Sunnah, terutama mengenai hukum, mengandung batas maksimal dan minimal. Kemudian sampel yang kedua adalah teori pribumisasi. Teori pribumisasi yaitu suatu proses atau transformasi unsur-unsur asing dengan unsur-unsur lokal. Ada potensi konflik dalam hubungan antara ketiganya. Karena itu, menelisik Islam dan budaya dalam konteks negara-negara menjadi sangat penting guna menemukan potensi konflik. Kemudian Islam historis ini, pendekatan Islam historis ini membutuhkan beberapa pendekatan-pendekatan, yaitu diantaranya yang pertama adalah pendekatan teologis normatif. Pendekatan teologis normatif ini yaitu upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis adalah upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga ada pendekatan budaya. Pendekatan budaya adalah dapat diartikan sebagai metodologi atau sudut dan cara pandang yang menggunakan kebudayaan sebagai kacamatanya. Kemudian yang keempat ada pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi adalah pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Kemudian ada pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi adalah pendekatan yang dilakukan dengan tujuan untuk melihat kondisi jiwa pribadi yang beragama. Nah, yang menarik dalam pendekatan tersebut adalah kondisi jiwa manusia yang berhubungan dengan agama, baik itu pengaruh atau akibat termasuk manfaat berpikir positif. Kemudian yang terakhir ada pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis yaitu berusaha mencari penjelasan dari konsep-konsep ajaran agama dengan cara memeriksa dan menemukan sistem nalar yang dapat dipahami manusia. Kemudian pendekatan-pendekatan ini membutuhkan penelitian dari studi Islam.